Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah undangan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Undangan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tema ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara saya ambil dari ayat introitus kita, yakni ayat minggu kita yang diambil dari Lukas 13 ayat 29. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk mengingat kembali sumber daripada tema ini. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pada zaman kuno, yakni pada zaman kerajaan-kerajaan, maka kerajaan-kerajaan yang besar akan memiliki benteng-benteng, yakni tembok-tembok yang melindungi kota-kota kerajaan mereka. Nah, gunanya adalah supaya kerajaan itu, yakni kota-kota yang penting itu betul-betul terlindungi, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Karena seperti yang kita ketahui, pada zaman dulu belum ada kesepakatan damai. Kerajaan-kerajaan masih mengembangkan, memperluas wilayah-wilayah mereka. Mereka mencari jajahan-jajahan dan menyerang kerajaan-kerajaan yang potensial, yang kira-kira bisa mereka jadikan daerah jajahan mereka, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Itu sebabnya ketika sebuah kerajaan berkembang dan kota-kota mereka didirikan, maka mereka akan mendirikan juga tembok-tembok, yakni benteng-benteng yang mengelilingi kota-kota itu, sehingga kota-kota itu menjadi aman dan rakyatnya pun dapat tinggal di dalamnya dengan tentram, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Nah, karena kota-kota kerajaan itu berbenteng-benteng, maka tidak mudah bagi musuh untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Demikian juga orang-orang yang hendak menyerang kerajaan itu, mereka akan melewati banyak sekali penghalang-penghalang. Di samping tembok-tembok ada juga pasukan-pasukan yang betul-betul melindungi kerajaan itu dengan sekuat tenaga mereka, dengan segenap kemampuan mereka, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sangat terlindungi. Apalagi raja dan keluarga kerajaannya. Mereka akan tinggal di tempat yang sangat aman, dijaga dengan penjagaan yang berlapis-lapis, sehingga perlindungan itu akan menjadi jarak yang aman bagi raja dan keluarganya dari serangan-serangan yang kira-kira akan datang atau membahayakan mereka, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Namun demikian, rupanya di dalam Alkitab kita melihat kabar baik bahwa ada kerajaan yang justru membuka pintu mereka lebar-lebar. Sebuah kerajaan yang justru mencari orang-orang yang terhilang di dunia ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kerajaan itu adalah kerajaan Allah, dan rajanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kerajaan inilah satu-satunya kerajaan yang memanggil semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan itu, bahkan berbagian menjadi anggota keluarga kerajaan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Suatu anugerah yang sangat besar sekali. Itu sebabnya jikalau kita hari ini berkumpul di rumah kita masing-masing, memuji memuliakan Tuhan, beribadah kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, itu sebenarnya karena rahmat Sang Raja yang sudah terlebih dahulu memanggil kita untuk masuk ke dalam kerajaan terang itu, ke dalam kerajaan sorga itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dan sampai hari ini Tuhan akan terus memanggil orang-orang. Saya melihat di Alkitab, sesungguhnya Allah sudah memanggil banyak orang, bahkan jauh sebelumnya. Sudah sejak zaman perjanjian lama, rahmat Tuhan dinyatakan dengan begitu gamblang, bahwa rupanya Allah memanggil orang-orang, supaya mereka berbagian dalam persekutuan dengan Dia. Di dalam perikop yang kita baca hari ini, yakni dari kitab Rut 1 ayat 1-19, kita melihat rupanya Allah pun juga memakai seorang Naomi, ya bukan Rut, Naomi sebenarnya, karena Rut kan mantunya. Naomi ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, orang yang Tuhan pakai rupanya. Pada waktu itu seperti yang kita ketahui, pada zaman hakim-hakim, Israel berada dalam kondisi yang tidak stabil. Kondisi mereka naik turun, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ada kalanya mereka setia kepada Tuhan, ada kalanya mereka meninggalkan Tuhan. Ada kalanya mereka mengalami berkat Tuhan, ada kalanya mereka mengalami juga murka Tuhan. Dan kondisi mereka tidak stabil, dan pada zaman itu ada kekeringan di Yehuda. Akibatnya
Naomi bersama dengan suaminya dan juga anak-anaknya, satu keluarga, Bapak Ibu dan Saudara, memutuskan untuk pergi ke tanah Moab. Tujuan mereka adalah supaya di sana mereka mendapat penghidupan yang lebih baik, supaya di sana mereka akhirnya dapat menyambung kehidupan mereka, yakni menyambung kesejahteraan yang sudah mereka miliki selama ini. Itu sebabnya kondisi mereka pada waktu itu dikatakan bahwa Naomi pergi ke tanah Moab bersama keluarganya dengan tangan yang penuh. Ini sebuah kiasan. Tangan yang penuh berarti dengan modal yang memadai, dengan perencanaan yang matang, dan dengan optimis dan harapan untuk sukses, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Sampai di sana ada sesuatu yang terjadi yang membuat Naomi pada akhirnya merasa janggal, Bapak Ibu dan Saudara. Karena ketika Naomi masuk ke tanah Moab, semuanya nampak sempurna. Anak-anak mereka bertumbuh dengan baik, bisnisnya lancar, bahkan sampai anak-anak mereka menikah dan membangun sebuah keluarga di sana. Jadi Naomi, kedua putranya Mahlon dan Kilion mengambil istri masing-masing orang Moab, Bapak Ibu dan Saudara. Dan di sanalah keluarga mereka berkembang sepertinya. Tetapi beberapa waktu kemudian hal yang mendukakan terjadi. Suami Naomi yang bernama Elimelek meninggal dunia. Naomi berduka cita. Dan tidak berhenti di sana. Tidak lama kemudian anak-anak Naomi satu demi satu meninggal dunia. Mahlon meninggal dunia. Kilion juga meninggal dunia. Sehingga kesedihan yang hebat melanda Naomi. Bapak Ibu dan Saudara, saya nggak bisa bayangkan seorang ibu yang merantau, yang pergi untuk mencari peruntungan yang lebih baik, mengalami kedukaan semacam ini. Kehilangan satu anggota keluarga sudah menggoncang kehidupan seseorang. Apalagi dua, bahkan tiga, Bapak Ibu dan Saudara. Betapa hebat kedukaan itu. Tetapi di tengah masa-masa yang sulit dalam kehidupan Naomi, ada secercah pengharapan. Ada kabar baik pada waktu itu. Saya yakin bagaimanapun hebatnya duka cita yang dialami umat Tuhan, akan selalu ada pengharapan yang timbul pada waktunya, Bapak Ibu dan Saudara. Naomi yang mengalami kedukaan yang dalam, ada pengharapan yang muncul. Kabar baiknya adalah bahwa kekeringan di tanah Yehuda telah berlalu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka sudah bisa pulang jikalau mereka mau, Bapak Ibu dan Saudara. Apapun duka cita kita hari ini, ingatlah, tidak ada duka cita yang kekal. Bagi umat Tuhan, sukacita itulah yang kekal sebenarnya. Duka cita hanya sementara. Bahkan di tengah-tengah dunia ini pun juga, sekalipun hidup kita ada suka ada dukanya, saya yakin sekali, kalau kita di dalam posisi berduka, duka cita ini akan segera berlalu, dan sukacita dari Tuhan akan datang, Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena itu, jikalau hari ini kita berduka, bertekunlah. Tetaplah mencari wajah Tuhan, beribadah kepadanya, mengerjakan tanggung jawab kita, hidup mengerjakan segala urusan sehari-hari kita sebagaimana selayaknya. Fokuslah kepada Tuhan, sehingga tanpa terasa pengharapan itu akan datang dan kita sendiri dapat bangkit kembali dalam pengharapan yang baru yang berasal dari Tuhan. Nah, Naomi ketika mendengar pengharapan ini, kabar baik ini, bahwa tanah Yehuda sudah tidak lagi keringan, Bapak Ibu dan Saudara. Naomi bergegas untuk pulang. Dia pun pergi bersama dengan kedua mantunya, yakni Orpa dan Rut, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi ketika mereka sedang dalam perjalanan dari tanah Moab ke tanah Yehuda, tiba-tiba Naomi merasa ada sesuatu yang harus disampaikan. Ya. Barangkali Bapak Ibu dan Saudara juga pernah punya pengalaman seperti itu. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba muncul sesuatu yang harus dikatakan, yang harus disampaikan. Jikalau tidak, rasanya tidak tenang. Harus berbicara, harus menyampaikan sesuatu yang penting ini. Nah, Naomi pada waktu itu berbicara dengan kedua mantunya. Dia berkata seperti ini. Rut pasal 1, 8-14, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu,
seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Amin, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ketika dalam perjalanan, Naomi merasa ada yang perlu disampaikan kepada kedua menantunya. Dan ketika semua perkataan itu telah disampaikannya, menantu-menantunya merasa sedih. Dan mereka tadinya tidak mau berpisah kepada Naomi. Mereka ingin bersama-sama dengan Naomi. Sampai akhirnya Orpa luluh hatinya dan mendengarkan perkataan mertuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Orpa kembali ke tanah Moab sebagai seorang janda muda yang hendak mencari suami juga untuk membangun kembali rumah tangganya. Sedangkan Rut memilih untuk bersama-sama dengan Naomi ke tanah Yehuda. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saya merenungkan ya, betapa Naomi ini sebenarnya seorang mertua yang sangat disukai oleh menantu-menantunya. Ibu mertua yang sangat menyenangkan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Karena menantu-menantunya sebenarnya sama sekali tidak mau berpisah dengan Naomi. Bahkan sekalipun mereka sudah menjadi janda, mereka tetap rindu bersama-sama dengan Naomi. Sampai Naomi bersikeras supaya mereka kembali membangun kehidupan rumah tangga mereka. Betul, Naomi itu adalah ibu mertua. Tapi Naomi berkata, "Jangan, kamu harus membangun kembali kehidupanmu. Kamu masih muda, ayo bangun kembali rumah tangga." Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi Rut mengambil keputusan yang berbeda. Rut ini adalah orang yang akhirnya menjawab panggilan Tuhan lewat kehidupan dia dalam keluarga bersama dengan Naomi. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan itu memanggil orang-orang dari segala zaman, dari perjanjian lama, bahkan di masa hakim-hakim. Tuhan memakai Naomi. Lewat pernikahan anak-anaknya, ada ibadah kepada Allah Israel yang menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan mereka. Ada kehidupan sehari-hari yang didasari pada firman Tuhan, yang sedikit banyak Rut dan Orpa bisa lihat. Tapi di antara orang yang dipanggil, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, selalu ada yang menjawab, mengiyakan, tapi juga ada orang yang tidak menjawab panggilan itu. Saya melihat Rut sebagai orang yang menjawab panggilan itu. Rut akhirnya pergi ke tanah Yehuda karena dia bersikeras. Ya, saya akan bacakan bagaimanakah Rut bersikeras kepada Naomi bahwa dia harus pergi ke tanah Yehuda. "Janganlah desak aku meninggalkan engkau." Rut 1 ayat 16-18. "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Amin. Rut punya alasan tersendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Dan saya yakin dia telah menjawab panggilan Tuhan. Apa sebabnya? Karena Rut telah melihat, telah mendengar tentang Allah Israel. Sekalipun mereka jauh dari Yerusalem pada waktu itu, saya yakin ibadah tetap terjadi di rumah. Pada hari Sabat, pada hari Sabtu, begitu ya, pada zaman perjanjian lama, mereka beribadah. Ketika hari raya penting, Paskah, katakanlah demikian,
Hari raya roti tidak beragi, hari raya pendamaian, mereka mengingat Tuhan. Rut melihat, Orpa melihat, tetapi Rut sudah membulatkan hati. Dia harus pergi ke Israel, ke tanah Yehuda. Sekalipun peluang mendapatkan suami sangat kecil sebenarnya. Dia orang Moab. Naomi sudah tua, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi dia bersikeras, apa sebabnya? Karena dia sudah menemukan apa yang dia cari. Seseorang ketika telah menemukan Tuhan yang dia cari, sesembahan yang dia cari, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau bahasa hari ini, zaman perjanjian baru, zaman kita, kalau seseorang sudah menemukan Yesus, mengenal Yesus, tahu anugerah yang terkandung di dalam panggilannya, Bapak Ibu dan Saudara, apapun halangannya, dia akan tetap berjalan ke depan. Apapun kata orang, apapun risiko yang ada, dia akan tetap berjalan. Karena dia tahu, yang seperti ini tidak ada di tempat lain. Yang seperti ini tidak ada di pribadi lain. Rut telah melihat kemuliaan Allah Israel, sekalipun dengan secercah cahaya, tapi terangnya berbeda. Ada pengharapan dalam Allah Israel. Ada hikmat yang berbeda, yang membuat Rut betul-betul yakin ini jalan yang harus dia pilih, Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini jikalau kita sudah ikut Tuhan Yesus, berbahagialah. Saya rindu kita semua ikut Tuhan Yesus ini betul-betul memang menyadari, bukan hanya sekedar ikut beramai-ramai bergerombol, tapi kita betul-betul menyadari betapa tidak ada anugerah yang sebesar ini selain di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan yang begitu besar, pengampunan dosa yang begitu dahsyat, Bapak Ibu dan Saudara, yang membuat kita termateraikan, dijamin dengan tanda ilahi yang kekal sebagai milik Tuhan, hanya ada dalam Yesus Kristus. Rut akhirnya pulang ke Yehuda bersama-sama dengan Naomi. Ya. Saya merenungkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai Naomi. Tuhan juga bisa memakai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan juga bisa memakai saya. Naomi, jika kita lihat kehidupannya, barangkali dia tidak begitu menyadari bahwa Tuhan sebenarnya sedang memakai dia. Tetapi tanpa sadar pun Tuhan bisa memakai seseorang. Walaupun Naomi kehidupannya banyak sekali mengalami persoalan, kedukaan yang begitu hebat, grafik yang turun tiba-tiba, setelah kesuksesan yang sementara, tiba-tiba jatuh ke bawah. Tetapi Naomi telah menjadi instrumen dari Tuhan sendiri, telah menjadi Allah Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yakni memberitakan, menjadi saksi tentang kemuliaan kebesaran Tuhan Allah Israel. Dan Rut adalah buah dari kehidupan Naomi di Moab selama ini. Dari semua yang pahit, Rut adalah buah yang manis. Ya. Memang sebenarnya jauh lebih baik jikalau kita betul-betul menyadari bahwa Tuhan memakai kita. Orang yang sadar dipakai Tuhan akan bisa bekerja sama jauh lebih baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Orang yang menyadari dia dipakai oleh Tuhan akan melihat kehidupannya sebagai sebuah kesaksian. Kalau hidup kita sebuah kesaksian, maka kita akan menjalani hidup ini dengan kesadaran itu. Saya rindu, kan begitu ya, dalam hati yang terdalam. Saya rindu supaya hidup saya betul-betul. Ketika orang melihat hidup saya, ada inspirasi tertentu yang mereka lihat. Ketika orang melihat hidup kita, ada pengenalan, ada berita baik tentang Tuhan yang telah datang ke dunia menjadi Sang Juru Selamat, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang penuh iman. Kita menghindari perkataan yang kosong, perkataan yang barangkali justru melemahkan iman, atau perkataan yang menjauhkan orang-orang dari Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan berhati-hati dengan perkataan kita. Dan kita pun juga akan lebih berhati-hati juga dengan sikap kita. Supaya kemanapun kita pergi, kiranya pengenalan akan Sang Juru Selamat itu hadir, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pada waktu itu Naomi sempat merasa begini dengan Tuhan, bahwa tangan Tuhanlah yang teracung melawan dia ya, dalam kemalangannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita mengalami kemalangan, apakah kita juga mengatakan kalimat yang sama dengan Naomi? Kalau kita hidup pada zaman Naomi, barangkali iya. Tapi berhubung kita hidup pada zaman ini, zaman perjanjian baru, perkataan kita bisa saja berbeda, lebih penuh iman. Maksudnya bagaimana?
Pada zaman itu, jikalau seseorang mengalami kemalangan, apalagi kemalangan yang bertubi-tubi, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kematian suami, kematian anak pertama, kematian lagi anak kedua, habis semua. Seringkali kemalangan dalam perjanjian lama memang terjadi karena seseorang memang tidak hidup di bawah hukum Tuhan sebagaimana sepatutnya. Tetapi hari ini bagaimana? Kita bersyukur di perjanjian baru, kita hidup tidak dalam hukum legal perjanjian lama. Perjanjian lama yes menjadi hikmat kita, tetapi kita hidup di bawah kemurahan Tuhan. Apa sih artinya hidup di bawah kemurahan Tuhan? Artinya seperti ini, jikalau Bapak Ibu dan Saudara-saudara mengalami kemalangan, saya ulangi lagi, jikalau Bapak Ibu dan Saudara-saudara mengalami kemalangan, dengarkanlah firman ini, Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Kata-kata ini baru bisa diucapkan kapan? Ketika Yesus telah menumpahkan darahnya, perjanjian baru dimateraikan. Tapi pada zaman Naomi tidak bisa diucapkan seperti ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini zaman kita, pegang ini baik-baik. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai siapapun. Amin. Berikutnya, kalau kita hari ini sedang mengalami masa-masa yang sukar, ada kemalangan-kemalangan, ada kesialan yang bertubi-tubi, peganglah hal ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dengan kata lain, jikalau hari ini kita mengalami kemalangan demi kemalangan, ingat, bukan tangan Tuhan yang menimpamu. Bukankah tangan Allah Bapa telah menimpa Kristus? Telah melawan Kristus di kayu salib. Dengan mendera dia, memukul dia, menghukum dia, ganti kita. Sehingga hari ini kalau kita mengalami kemalangan, tangan Tuhan justru menopang kita. Kalau kita jatuh, tangan Tuhan mengangkat kita. Kalau kita lemah, tangan Tuhan menguatkan kita. Bahkan tangan Tuhan memulihkan kita, menuntun kita, memegang tangan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Itu yang membuat kita, jikalau kita mengalami kemalangan demi kemalangan, justru di situ kita berkata, Tuhan, saya tahu pada saat yang paling sulit ini, Tuhan ada bersama dengan saya. Engkau tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah yang akan membawa kami kepada pertolongan demi pertolongan. Tangan Tuhan akan nyata menolong kami, membukakan jalan bagi kami, supaya kami dapat melewatinya, supaya kami dapat menanggungnya, dan supaya kami melihat tangan kekuasaan Tuhan. Hikmat-Mu yang begitu besar, kuasa-Mu yang melampaui pikiran kami, supaya kami tahu bahwa Tuhanlah sesungguhnya andalan kami. Bapak Ibu dan Saudara, itu sikap kita hari ini. Jikalau orang percaya menyadari sikap ini, sikap seorang anak Allah, umat percaya zaman perjanjian baru ini, niscaya tidak akan ada orang yang terpuruk. Sekalipun kita jatuh barangkali, berapa kali pun kita mengalami kegagalan, kita akan bangkit kembali. Karena kita tahu, ini bukan akhir. Kalau bukan akhir, kalau belum kesimpulan, jangan bikin kesimpulan sendiri. Kalau belum akhir cerita, jangan diakhiri Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tetapi bangkitlah di dalam tangan kekuasaan Tuhan yang menopang kita. Sehingga kita dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, instrumennya untuk mengundang banyak orang kepada kerajaan Allah, kepada kerajaan sorga itu, kepada kerajaan terang, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Karena seringkali begini, jikalau kita pernah mengalami kemalangan tertentu, kita akan menjadi alat Tuhan untuk menolong orang-orang yang mengalami kemalangan yang semacam itu. Orang yang pernah barangkali mengalami sakit yang cukup parah, tapi sudah berhasil melewatinya, akan bisa menghibur orang-orang yang mengalami situasi yang sulit itu. Orang yang pernah dililit hutang sampai tidak punya pengharapan lagi dan berhasil melewatinya, akan bisa menghibur, menguatkan orang-orang yang mengalami perkara yang sama. Orang yang pernah mengalami masalah rumah tangga yang begitu hebat, tapi akhirnya berhasil pulih kembali. Bukan hanya melewati, tapi pulih kembali, akan jadi alat di tangan Tuhan untuk memulihkan orang-orang yang mengalami perkara semacam itu, Bapak Ibu dan Saudara. Itu sebabnya kemalangan kita, kalau kita mengalami kemalangan hari ini, ingatlah,
tangan Tuhan ada menopang kita. Dia tidak melawan kita. Tuhan di pihak anak-anaknya untuk menolong mereka kembali pulih, bangkit kembali. Akhirnya bisa jadi instrumen Tuhan yang efektif untuk mengundang banyak orang datang kepada kerajaan Allah, kepada kerajaan sorga. Kerajaan yang penuh dengan keakraban dengan Allah sebagai Bapa. Kerajaan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena ketika kita berbagian dalam kerajaan itu, sebagai anak-anak daripada Sang Raja, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, anak-anak Bapa di surga, kita akan hidup dalam persekutuan yang tidak terpisahkan, baik dengan Tuhan maupun juga dengan sesama orang yang percaya. Oleh karena itu, jadilah alat Tuhan yang efektif, undanglah orang-orang lain melalui hidup kita, melalui perkataan kita, untuk mengenal Allah sebagai Bapa dalam Kristus Yesus, berbagian dalam keselamatannya, dan dalam segala warisan kerajaan yang menyertai keselamatan itu. Amin. Saya teduh bagi kita.